Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Kami bersyukur karena rahmat dan kasih setia Tuhan, karena kemurahan yang selalu dinyatakan bagi kami. Untuk semua kesempatan ini, kiranya nama Tuhan diagungkan. Kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Engkau memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 147 ayat yang ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saat kita ada di dalam dunia, acap kali pergumulan demi pergumulan diperhadapkan kepada kita. Dan pergumulan demi pergumulan itu kadang-kadang membuat kita menjadi lemah, membuat kita tidak berdaya, membuat kita mungkin untuk sesaat kehilangan kepercayaan, kehilangan pengharapan. Kadar dari keyakinan kita mulai berkurang. Terlalu banyaknya kesulitan yang kita alami juga bisa mendatangkan hati kita yang tadinya teguh sekarang menjadi patah. Sekarang menjadi tidak berdaya. Sekarang menjadi tidak ada kekuatan sama sekali. Nah, kesulitan-kesulitan yang dialami ini sesungguhnya pada satu sisi adalah cara Tuhan untuk menguji gereja, untuk menguji umat-umatnya tentang seberapa berkualitaskah iman, pengharapan kasihnya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan yang mulia, Tuhan yang setia, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang penuh kemurahan mengizinkan semua kesulitan-kesulitan, bahkan mungkin orang-orang bisa menjadi patah hati. Kita tidak dapat menyelami cara kerja Tuhan atas semua kehendak dan rencananya. Tetapi yang dapat kita mengerti bahwa semua rencana Tuhan itu adalah baik adanya. Karenanya ketika pemazmur berkata, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Kesulitan bisa membuat kita patah hati. Penderitaan, tekanan hidup bisa membuat orang patah hati. Tetapi Alkitab berkata Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Disitulah sesungguhnya kekuasaan dan kemurahan Tuhan berlaku. Kita bisa melewati semuanya. Kita dapat melalui semuanya dengan baik. Sesungguhnya karena kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Dalam ayat 3 bagian terakhir, dan membalut luka-luka mereka. Peristiwa ini telah dipertunjukkan oleh Allah sedemikian ajaib dan mulia dalam peristiwa kitab Kejadian. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Tetapi Tuhan membebat luka hati mereka dengan menutupi segala dosa dan kelemahan mereka. Mereka keluar dari Taman Eden memang, tetapi Tuhan membebat luka hati mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa perjalanan hidup kekristenan kita, percayalah, Dialah Allah yang penuh kekuasaan dan Allah yang penuh kemurahan itu yang membalut luka-luka mereka. Ketika kita sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Ketika kita terluka, Tuhan yang membalut luka-luka itu sehingga dapat menjadi sembuh secara sempurna.
Sekali lagi, semua karena kekuasaan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Tidak ada kehidupan kita di luar dari kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Semua keberadaan kita adalah mencerminkan dari kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Karenanya menjadi penting bagi setiap kita umat-umatnya mengerti bagian ini. Bahwa kekuasaan dan kemurahan Tuhan sematalah yang terjadi atas hidup kita sampai hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin.